Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Khususan ila Syekh Nawawi Tanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan kembali mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah dua ayat ini yang akan kita baca pada pertemuan kita kali ini. Dan sebelumnya untuk ayat yang ke-143, sebagian potongan ayatnya itu sudah kita baca pada pertemuan minggu lalu. Dan kali ini kita akan meneruskan potongan ayat tersebut dimulai daripada Maqra wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan al-qiblata akan kiblat, allati kunta 'alaiha yang dahulu kamu 'alaiha menghadap ke arahnya kiblat tersebut, illa lina'lama kecuali agar kami mengetahui mayyattabi'ur rasula kan siapa saja orang yang mengikuti ar-rasula kan rasulnya, mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, mimman daripada orang yanqalibu yang ia berbalik 'ala aqibaihi di atas dua tumitnya. Maksudnya di sini mimman yanqalibu 'alaihi yang ia berbalik kepada kondisi sebelum ia memeluk Islam. Maksudnya di sini ya menjadi murtad, jadi keluar lagi daripada ajaran agama Islam. Kemudian kita lanjut, artinya wa masayyarna lakal qiblatal ana al-jihata allati kunta 'alaiha awalan wa hiya al-ka'batu illa linu'amilahum mu'amalatan man yamtahinuhum. Artinya wa masayyarna, dan tidaklah kami menjadikan laka untukmu al-kiblata akan kiblat,
Al-ana yang sekarang. Al-jihata artinya arah, allati kunta alaiha yang dahulu kamu menghadap kepadanya, awalan pada awalnya. Wahia dan adapun jihad yang kamu dahulu menghadap kepadanya di awal pertama kali kamu menghadap al-Ka'batu itu adalah Ka'bah. Tujuannya illa linu'amilahum, kecuali agar kami memperlakukan mereka muamalatan seperti perlakuannya man yamtahinuhum, orang yang menguji kepadanya mereka. Wa na'lamu, dan kami mengetahui hina idzin, pada saat itu, mayattabi'ur rasula, akan siapa saja orang yang mengikuti ar-rasula, akan rasulnya, fit tawajjuhi ilama umirobihi, di dalam menghadap ilama umirobihi, kepada sesuatu yang sudah diperintahkan bihi dengannya, mimman yartaddu an dinil islami, dari orang yang ia murtad an dinil islami, daripada agama Islam. Maksudnya di sini bahwasanya ini masih berkisah tentang seputar pemindahan arah kiblat. Jadi kata di dalam atau makna di dalam ayat atau kalimat wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan tidaklah Allah menjadikan kiblat yang sekarang ini itu menjadi kiblat kamu, yang padahal dahulu kamu sudah pernah menghadap ke kiblat itu pada masa awal. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan orang-orang yang sudah memang mengikuti Rasul. Apakah keimanan mereka ini benar-benar kokoh atau tidak. Jadi dengan sebab adanya pemindahan kiblat ini, ternyata memang Allah pun juga bertujuan untuk memberikan ujian kepada kaum muslimin pada masa itu. Siapa-siapa saja yang memang benar-benar di antara kaum muslimin ini orang-orang yang kokoh imannya, dan siapa saja orang-orang yang memang tidak kokoh imannya. Bahkan di sini memang dari peristiwa ini diketahui ternyata ada beberapa kelompok muslimin yang dia itu murtad kembali kepada ajaran agama sebelumnya, yaitu ajaran agama, yaitu ada yang Yahudi, terutama dari terutama ini ada mereka ini kembali kepada ajaran agama Yahudi ya. Dan memang untuk masalah pemindahan kiblat ini bukanlah perkara yang mudah. Jadi masalah pemindahan kiblat ini adalah menjadi permasalahan yang boleh dibilang sesuatu yang sangat besar ya, istilahnya itu sesuatu hal yang sangat, perkara yang boleh dibilang perkara yang besar lah pada masa itu. Jadi wajar ketika sebagian orang-orang yang imannya ini lemah, mereka ini kembali murtad dari ajaran agama Islam dan memeluk ajaran agama mereka yang sebelumnya, sehingga di Al-Qur'an di sini dikatakan mimman yanqalibu ala akibaihi. Kemudian kita lanjut, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilal ka'bata. Wa kana, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, ia salat menghadap ilal ka'bati ya, ilal ka'bati, ke arah Ka'bah. Falamma, maka ketika hajaro, Nabi berhijrah, ini maksudnya hijrah ke Madinah ini, umiro bis salati ila sakhrati baitil maqdis. Umiro, Nabi diperintahkan bis salati, untuk salat ila sakhrati baitil maqdis, menghadap ke arah sakhrah, batu baitil maqdis yang ada di Baitul Maqdis. Jadi dahulu memang Nabi, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti ini masih ada di Mekah ya, bersama kaum muslimin, itu Nabi ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah. Tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah perintah untuk mengalihkan kiblat ke Baitul Maqdis di situ berlaku. Maka di sini tujuannya sebenarnya adalah ta'allufan lil Yahudi, ta'allufan untuk menarik simpati lil Yahudi kepada orang-orang Yahudi. Fasalla ilaiha sab'ata asyara syahran.
Kemudian Nabi sholat ilaiha menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Sokhrah Baitul Maqdis sab'ata asyara syahron. Sab'ata asyara selama 17 syahron bulan. Jadi Nabi itu menghadap Baitul Maqdis ketika sholat itu, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah itu ternyata berlaku hingga sampai waktu 17 bulan lamanya. Summa huwila ilal ka'bati. Summa kemudian dialihkan menghadap ke arah Ka'bah. Jadi ketika Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan, kemudian dialihkan kembali kiblat itu ke arah Ka'bah. Wartadda qaumun minal muslimina ilal yahudiyati. Wartadda dan menjadi murtad qaumun satu kaum minal muslimina dari sebagian orang-orang muslimin ilal yahudiyati ke agama Yahudi. Jadi ternyata ketika pengalihan kiblat ini dialihkan kembali ke arah Ka'bah, ada sebagian daripada kaum muslimin ini yang murtad dan dia kembali memeluk ajarannya yang lama, yaitu ajaran agama Yahudi. Waqalu, dan mereka ini yang murtad berkata, Raja'a Muhammadun ila dini abaihi. Kembali Muhammad ila dini abaihi ke agama abaihi, leluhurnya. Jadi mereka yang murtad itu justru berkata sesuatu hal yang tidak. Jadi mereka ini berkata bahwasanya Muhammad sudah kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Karena memang kita ketahui Mekah pada masa itu mayoritas mereka itu adalah penyembah berhala pada masa itu ya, pada masa Nabi hadir pada awal-awal ketika Nabi mendakwahkan Islam. Makkah itu penduduk mayoritasnya itu adalah penganut kaum pagan atau memang penyembah berhala. Berbeda halnya dengan orang-orang Madinah yang mayoritasnya itu mereka sudah memeluk ajaran agama samawi. Makanya di sana itu sudah dominan agama Yahudi dipeluk oleh sebagian besar daripada orang-orang Madinah pada masa itu. Kemudian ada juga kaum Nasrani, ya memang orang-orang Madinah ini mereka ini jauh lebih paham terkait tentang kitabullah, tentang ajaran agama-agama Allah, karena mereka ini adalah orang-orang yang diberikan Alkitab. Jadi beda halnya dengan orang-orang Makkah. Jadi ketika orang-orang yang tadi murtad kembali kepada ajaran agama Yahudi karena melihat Nabi dan para kaum muslimin ini sholatnya menghadap ke arah Ka'bah, sedangkan di dalam Ka'bah pada masa itu masih banyak dikelilingi patung-patung dan berhala-berhala yang dijadikan sesembahan, mereka ini menolak ya, karena mereka menganggap sepertinya Muhammad ini, dengan ini anggapan mereka ya, dengan kembali menghadap ke arah Ka'bah dikhawatirkan tujuannya adalah untuk menyembah berhala-berhala sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya orang-orang Arab pada masa itu. Jadi sebagian orang-orang yang murtad itu ya tujuannya adalah mereka nggak ingin lagi ketika mereka ini sholat menghadap ke arah Ka'bah, karena dikhawatirkan pada masa itu mereka menyamai dengan perilakunya kaum musyrikin Makkah pada masa itu yang menyembah berhala-berhala. Makanya di sini akhirnya mereka mengeluarkan sebuah perkataan yang boleh dibilang sangat menyakiti ya. Jadi roja'a Muhammadun ila dini abaihi. Jadi Muhammad sudah kembali menyembah atau beragama seperti agamanya kaum musyrikin Mekah pada masa itu, atau agama leluhurnya orang-orang Arab Mekah. Kemudian kita lanjut, wa in hiya al mukhaffafatu minas sakilati ai wa innaha, wa in dan sungguh hiya adapun huruf in, al mukhaffafatu itu adalah in mukhaffafah minas sakilati daripada inna sakilah.
Ai artinya wa innaha dan sesungguhnya kanat adanya ya tauliyah, ai at-tauliyatu ilal ka'bati artinya menghadap ilal ka'bati kepada arah Ka'bah, lakabirotan itu benar-benar berat, aisyaqatan artinya berat, alan nasi atas manusia. Jadi maksudnya berat untuk diterima oleh orang-orang yang hadir, yang hidup pada masa itu. Nah, ini sebelumnya saya ingin jelaskan nih tentang huruf in di sini. Jadi in ini adalah in mukhaffafah daripada in mukhaffafah minas sakilah. Asal katanya sih sebenarnya innaha kanat. Tetapi innya di sini di mukhaffafah artinya dibaca ringan. Kalau kata Alfiyah ini wa khaffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza matuh malu. Jadi ini boleh dibaca mukhaffafah, artinya dibaca ringan, yang harusnya dibaca inna cukup dibaca in. Tetapi untuk membedakan dengan in syartiyah ataupun in yang lainnya, biasanya di depannya itu nanti akan dibubuhi dengan huruf lamul ibtida. Nah, lamul ibtida di sini terdapat di dalam kata lakabirotan. Jadi in di sini adalah in mukhaffafah. Nah, sesungguhnya pemindahan kiblat itu adalah berat untuk diterima oleh manusia, oleh orang-orang pada masa itu. Illa 'alal ladzina hadallahu, kecuali 'alal ladzina hadallahu atas orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Minhum dari sebagian mereka. Wahum dan adapun mereka itu artinya orang-orang yang diberikan petunjuk, as-sabituna 'alal imani, mereka adalah orang-orang yang kokoh 'alal imani di atas keimanan. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum, dan tidak ada Allahu Allah liyudhi'a imanakum itu hendak menyia-nyiakan imanakum akan keimanan kalian. Ai sabatakum 'alal imani, artinya Allah tidaklah menyia-nyiakan sabatakum kekokohan kalian 'alal imani atas keimanan. Bal a'addalakumu as-sawaba, di sini ada lanjutannya, bal a'addalakumus sawabal azima, bahkan a'addalakum Allah menyiapkan untuk kalian as-sawabal azima akan ganjaran al-azima yang besar. Jadi memang pemindahan kiblat itu sangat berat untuk diterima oleh orang-orang yang hadir pada masa itu, kecuali orang-orang yang memang kokoh berada di atas keimanan. Dan inilah orang-orang yang memang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dan padahal sama sekali Allah itu tidaklah menyia-nyiakan keimanan mereka. Artinya Allah itu sama sekali tidak menyia-nyiakan kekokohan iman mereka terhadap apa yang memang sudah Allah tetapkan pada masa dahulu, yaitu ketika Allah menyuruh untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, kemudian dipindahkan ke arah Baitul Maqdis. Jadi pertama itu ketika Nabi berada di Mekah, Nabi dan para kaum muslimin sholat menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Nabi mengalihkan kiblatnya karena kan ada wahyu untuk dialihkan kiblat ke arah Baitul Maqdis. Ini semua orang-orang muslimin itu mengikuti, taat dan patuh. Dan orang-orang yang taat ini dan mereka membenarkan, mengimani bahwasanya ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala, ya mereka ini sudah mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Wakila, nah ini tafsiran yang lain ya, wakila dan satu pendapat, imanakum bil kiblatil mansukhati wa sholatakum ilaiha. Allah tidaklah menyia-nyiakan imanakum akan imannya kalian bil kiblatil mansukhati, dengan kiblat al mansukhati yang dianulir. Wa sholatakum ilaiha, dan Allah tidaklah menyia-nyiakan sholatnya kalian ilaiha kepadanya kiblat yang al-mansukhah, kiblat yang sudah dianulir itu. Jadi Allah itu tidaklah menyia-nyiakan sholat kalian yang sudah kalian lakukan
ketika kalian menghadap ke arah Ka'bah, kemudian menghadap ke arah Baitul Maqdis, sama sekali tidak membatalkan pahalanya. Jadi meskipun kiblat itu dirubah ke arah, maksudnya dirubahlah, diganti, itu sholat yang sudah kalian kerjakan pada masa-masa sebelumnya yang kalian menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Ka'bah yang sudah dimansuh pada awalnya itu semuanya sama sekali tidaklah sia-sia amal yang sudah dilakukan. Artinya semua itu masih tetap ada pahalanya, dan pahalanya itu tidaklah gugur dengan sebab kiblat itu dipindahkan. Artinya fa innallaha la yudhi'u tasdiqakum biwujubi tilkas salati. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, la yudhi'u, Allah tidaklah menyia-nyiakan, tasdiqakum, akan pembenarannya kalian, biwujubi tilkas salati, dengan kewajiban salat yang demikian itu. Artinya benar-benar Allah itu tidak menyia-nyiakan terhadap apa yang sudah kalian benarkan, maksudnya terhadap pembenaran kalian dengan sholat pada masa kiblat yang sudah dimansuh itu, atau kiblat yang sudah dianulir, yang sudah kalian lakukan. Karena kalian tetap saja sama-sama mengimani tentang kewajiban sholat, meskipun kiblat yang pertama itu sudah dianulir dengan adanya pemindahan kiblat ke arah seperti semula, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi mereka semua masih mendapatkan pahala dengan sebabnya membenarkannya mereka orang-orang muslimin, dengan tetapnya mereka meyakini terhadap kewajibannya sholat. Jadi tidak goyah sedikit pun. Innallaha bin nasi ay bil mu'minina laraufun rahimun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, terhadap orang-orang mukminin, ay bil mu'minina, artinya terhadap orang-orang mukminin, laraufun rahimun, itu benar-benar zat yang maha pengasih, rahimun, juga zat yang maha penyayang. Fala yada' salatahum ila baitil muqaddasi. Fala yada', maka Allah tidaklah meninggalkan salatahum, akan salatnya mereka, ila baitil muqaddasi, yang mereka menghadap ke arah bait al-muqaddas. Kemudian dilanjutkan, qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sering, nara, kami melihat, taqalluba wajhika fis samai. Taqalluba, ini maknanya taqalluba, menengadah, wajhika, wajah kamu. Jadi maksudnya sering kami melihat kamu menengadahkan wajah fis samai, ke arah langit. Faqad, maka adapun lafadz qad, lit taksiri, itu untuk faidah taksir. Ai katsiran, artinya banyak, atau maksudnya sering kali lah, intinya lah sering kali. Sering kali naro, kami melihat, atau sering naro, kami melihat, tasarrufa nadhrika fi jihatis samai. Tasarrufa, memalingkan, nadhrika, penglihatanmu atau pandanganmu, fi jihatis samai, ke arah langit. Intizaran lil wahyi, karena menantikan, lil wahyi, kepada wahyu, atau karena menunggu, lil wahyi, kepada wahyu. Wadzalika, dan hal itu, atau dan demikian itu terjadi karena sebab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yatarajja mir rabbih ayyuhawwilahu ilal ka'bati. Kana, adalah Nabi, yatarajja, ia mengharap, Nabi mengharap, mir rabbih, dari Tuhannya, ayyuhawwilahu, agar Allah mengalihkannya atau memindahkannya, ilal ka'bati, ke arah Ka'bah. Kenapa sebabnya? Li'annaha, karena sesungguhnya Ka'bah, kiblatu Ibrahim abihi, itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, abihi, leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya seringkali Allah itu melihat Nabi menengadahkan wajahnya
karena menanti wahyu datang. Karena memang Nabi itu ketika seringkali menengadahkan wajahnya ke arah langit, Nabi itu menunggu wahyu yang berkaitan dengan proses pemindahan arah kiblat. Karena memang Nabi itu sangat mengharapkan supaya Allah itu mengalihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Nah, kenapa sebabnya? Karena itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan selanjutnya, sebab yang selanjutnya adalah wa'ad'a lil arabi ilal imani. Wa'ad'a, dan lebih mudah untuk mengajak lil arabi kepada orang-orang Arab, ilal imani, kepada keimanan. Li'annaha, karena sesungguhnya Ka'bah, mafkharatal lahum, itu adalah kebanggaannya mereka. Jadi kebanggaan lahum, untuk mereka. Jadi kenapa Nabi itu sangat menginginkan kiblat itu dipindahkan ke arah Ka'bah, tidak kepada Baitul Maqdis? Karena Nabi itu menilai bahwasanya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah leluhurnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini sangat menginginkan supaya Ka'bah itu menjadi kiblat untuk Nabi dan juga umat-umatnya. Dan ditambah lagi, Ka'bah itu adalah suatu sarana yang sangat, atau suatu sarana yang jauh lebih memudahkan untuk mengajak orang-orang Arab itu beriman. Karena kiblat Ka'bah itu, atau karena Ka'bah itu adalah kebanggaan bagi orang-orang Arab. Ya mungkin semacam apa ya, semacam saya susah mengungkapkannya nih. Jadi intinya ya, Ka'bah itu menjadi suatu kebanggaan bagi orang-orang Arab pada masa itu. Jadi semua orang-orang yang berasal dari negeri luar Makkah dan Madinah, ketika mereka datang ke Mekah, yang mereka lihat itu adalah Ka'bahnya. Jadi ya semacam suatu kebanggaan besar lah bagi orang Arab dengan dihadirkannya Ka'bah di tengah-tengah mereka. Nah, selanjutnya tujuan yang lain adalah wali mukhalafatil Yahudi, dan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi jangan sampai kiblatnya orang-orang Yahudi dan juga kiblatnya orang-orang Islam ini sama. Karena sebagian orang-orang Yahudi itu ya ada juga yang mengejek bahwasanya kiblatnya orang Muslim, kiblatnya orang Islam itu sama dengan kiblatnya kami. Oleh karena itu buat apa kalian mengikuti ajarannya Muhammad? Ya, orang sama-sama kok kiblatnya dengan kiblatnya kami. Lebih baik kalian masuk kepada ajaran kami, ajaran Yahudi. Karena ajaran kami sudah jelas, ajaran yang datang lebih dulu ketimbang ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Maka oleh karena itu Nabi sangat menginginkan supaya kiblat itu dibedakan dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Fakana yantaziru nuzula Jibril bil wahyi bitahwili. Fakana, maka adalah Nabi yantaziru, Nabi menanti nuzula Jibrila, untuk turunnya Jibril, bil wahyi, dengan membawa wahyu, bitahwili, dengan membawa wahyu berupa tahwil, pemindahan kiblat. Kemudian akhirnya Allah ini memberikan jawaban kepada Nabi, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Falanuwalliyannaka, maka sungguh benar-benar kami pindahkan arah kiblat kamu, atau maka sungguh kami benar-benar memindahkan kamu kiblatan ke arah kiblat tardoha yang kamu senangi. Artinya falanuhawwilannaka fis salati ila kiblatin tuhibbuha, maka sungguh benar-benar kami memindahkan kamu fis salati, di dalam salat, ila kiblatin, kepada kiblat, tuhibbuha, yang kamu menyenanginya. Li agradika as-sahihati, karena tujuanmu as-sahihati, yang benar, yang lurus. Allati admartaha fi qalbika, yang kamu memendamnya, fi qalbika, di dalam hatimu. Jadi karena tujuan tadi yang sudah disebutkan tadi itu dianggap sebagai tujuan yang lurus, tujuan yang baik, maka akhirnya Allah pun
meluluskan permintaannya Nabi itu atau harapannya Nabi itu. Maka kemudian di sini dilanjut, fawalli wajhaka syatral masjidil harami. Fawalli, maka wali di sini lebih enak dimaknai maka hadapkanlah olehmu, wajhaka akan wajahmu, syatral masjidil harami, ke arah Masjidil Haram. Ai fasrib jumlata badanika tilqa al-ka'bati. Ai artinya fasrib, maka palingkanlah atau maka berpalinglah kamu, jumlata badanika, sejumlah badanmu atau keseluruhan badanmu, tilqa al-ka'bati, menghadap ke arah Ka'bah. Ai istakbil ainaha bisadrika fis salati, artinya istakbil, menghadaplah kamu, ainaha, ke ainnya, ke zatnya Ka'bah, bisadrika, dengan dadamu, fis salati, di dalam salat. Wa in kunta ba'idan anha, dan sekalipun adanya kamu ba'idan itu jauh, anha, daripadanya Ka'bah. Maka akhirnya harapan Nabi ini diluluskan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil harami, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian sekalipun kamu itu berada di tempat yang jauh daripada Masjidil Haram. Nah, kemudian di sini apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram? Ada beberapa versi pendapat ya terkait tentang apa itu yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam ayat ini. Wal muradu bil Masjidil Harami huna al-Ka'batu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil Masjidil Harami, dengan Masjidil Haram, huna, di sini di dalam ayat ini, al-Ka'batu, itu adalah Ka'bah. Kama huwa fi aksarir riwayati, sebagaimana huwa adanya pengertian ini, fi aksarir riwayati, di dalam kebanyakan ar-riwayati, riwayat-riwayat. Jadi kebanyakan riwayat itu mengatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Jadi menghadap kiblat itu ke arah Masjidil Haram, maksudnya di situ adalah Ka'bah. Wa qala akharuna al-muradu bil Masjidil Harami jami'ul Masjidil Harami. Wa qala, dan berkata akharuna, ulama yang lain, al-muradu, adapun yang dimaksud bil Masjidil Harami, dengan Masjidil Haram, jami'ul Masjidil Harami, itu keseluruhan Masjidil Haram. Jadi pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam ayat ini itu bukanlah Ka'bah, tapi keseluruhan Masjidil Haram, berarti termasuk juga di dalamnya Ka'bah. Tapi ini jauh lebih luas, yaitu tidak hanya Ka'bah yang dijadikan kiblat, tapi Masjidil Haramnya itu, keseluruhan Masjidil Haram itu adalah menjadi kiblat bagi orang-orang muslimin gitu. Dan di dalamnya sudah juga ada Ka'bah. Jadi kalau seandainya yang kita memegang pendapat ini, kalau seandainya sholatnya itu geser sedikit tapi masih tidak keluar dari arah Masjidil Haram, ya nggak masalah, karena yang menjadi kiblat secara keseluruhan itu jika kita menggunakan versi pendapat yang kedua ini, selama masih berada ke arah Masjidil Haram, yaitu nggak masalah. Tidak masalah kalau seandainya geser sedikit. Wa qala akharuna, dan pendapat yang lainnya lagi berkata akharuna, ulama yang lain, wal muradu bihi al haramu, adapun yang dimaksud dengan al haramu, kulluhu, itu seluruhnya al haram. Dan di sini malah tanah haram. Jadi di sini adalah yang dimaksud dengan al haram, jadi Masjidil Haram di sini adalah seluruh tanah haram. Ruwiya an Ibni Abbasin, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas, qala, Ibnu Abbas berkata, al-baitu kiblatun li ahlil masjidi. Adapun al-bait adalah Baitullah, maksudnya di sini adalah Ka'bah. Kiblatun itu adalah kiblat li ahlil masjidi, bagi penghuni atau penduduk masjid. Wal masjidu kiblatun li ahlil harami, dan adapun Masjidil Haram, kiblatun itu adalah kiblat li ahlil harami, bagi penduduk tanah haram. Wal haramu kiblatun li ahlil masyriqi wal maghribi, dan adapun tanah haram, kiblatun itu adalah kiblat li ahlil masyriqi wal maghribi, bagi penghuni
al-masyriqi timur, wal maghribi dan barat. Wa hadza qaulu Malikin, dan adapun ini qaulu Malikin itu adalah pendapatnya Imam Malik. Ini unik nih, ini unik. Jadi menurut pendapatnya Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas ini berkata bahwasanya bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang sedang berada di Masjidil Haram, maka kiblatnya itu adalah Ka'bah, zatnya Ka'bah, ainnya Ka'bah. Dan bagi orang yang di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya itu adalah Masjidil Haram. Jadi kalau seandainya dia sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah tetapi masih berada di sekitar arah Masjidil Haram, maka ini nggak masalah gitu. Ini menurut pendapat yang versi ini ya. Kemudian bagi bagi tanah haram, bagi orang-orang yang berada di tanah haram, bagi orang yang berada di dalam tanah haram, kawasan tanah haram, maka kiblatnya itu adalah tadi tuh Masjidil Haram. Nah, bagi orang yang berada di luar tanah haram, maka kiblatnya itu adalah tanah haram. Jadi Indonesia ya, karena Indonesia berada di luar daripada tanah haram, jika kita merujuk kepada pendapat yang bersumber daripada Ibnu Abbas, ya maka kita kiblatnya itu adalah keseluruhan tanah haram, Makkah itu. Ini menurut saya jauh lebih logis ya. Karena begini, kita yang berada sangat jauh dari Ka'bah, kemudian kita sudah berusaha untuk menghadapkan diri kita ini ke arah Ka'bah dengan bantuan alat teknologi canggih seperti kompas ataupun yang lain-lainnya, termasuk juga dengan teodolit. Bagi orang yang pernah mempelajari ilmu falak pasti pernah kenal itu. Kemudian ketika tempatnya sih sudah pas ke arah kiblat, tetapi kalau seandainya geser dikit saja. Kalau seandainya kita menggunakan pendapatnya asumsi pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya kita masih tetap sah dianggap sebagai orang yang menghadap ke arah kiblat. Kalau seandainya kiblatnya bagi orang-orang Indonesia jika menggunakan pendapat ini adalah tanah haram, ya kita masih sah sholatnya itu karena menghadap arah kiblat, yang kiblatnya itu disesuaikan dengan keseluruhan tanah haram. Karena memposisikan diri untuk pas berada di arah kiblat secara tepat itu sangatlah sulit. Tapi tetap ya kita harus berijtihad sesuai dengan kemampuan kita. Artinya berusaha untuk memposisikan kita secara tepat ke arah Ka'bah. Tapi kalau seandainya memang sudah sulit, ya sudah menghadap ke arah barat, tinggal geser sedikit ke arah kanan, insya Allah kiblat itu sudah pas. Jadi kalau seandainya kita saklek gitu, pendapat kita saklek harus menghadap ke arah Ka'bah, ya boleh jadi akan sulit untuk kita itu dianggap orang-orang yang sholatnya itu sudah sah. Apalagi sekarang masjid di Indonesia itu umumnya besar-besar. Sedangkan Ka'bah itu lebarnya itu enggak terlalu lebar, dia itu kecil. Sedangkan Masjid Istiqlal lah, terutama Masjid Istiqlal itu luasnya ya minta ampun. Sedangkan Ka'bah itu luasnya ya enggak begitu luas-luas amat. Mungkin sekitar belasan meter. Berarti kalau asumsinya orang yang dianggap sah menghadap kiblat itu berarti hanyalah imam dan beberapa orang yang berada jaraknya itu beberapa meter saja dari posisi arah imam kanan dan kiri gitu. Sedangkan Masjid Istiqlal itu ya puluhan meter lebarnya puluhan meter ya, lebarnya itu puluhan meter. Sedangkan Ka'bah itu lebarnya hanya belasan meter. Berarti orang yang pas benar-benar menghadap ke arah kiblat, ya udah berarti hanya segelintir orang saja, terutama imam dan beberapa posisi di kanan dan kiri imam hanya segelintir orang saja. Jadi saya sih lebih setujunya kepada pendapatnya kepada pendapatnya sahabat Ibnu Abbas ini yang berpendapat bahwasanya bagi ahlil masyriqi wal maghribi, maka keseluruhan tanah haram itu adalah kiblat
untuk penghuni atau penduduk timur dan barat, artinya semua orang yang tidak melihat tanah haram. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ya kita bisa bisa memahami ini. Nggak tahu ini masih bisa dilanjutkan atau tidak ya, kayaknya sedikit lagi nih kita lanjutkan ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, wa haitsu dan di mana saja, wa haitsu ma dan di mana saja kuntum kalian berada, fawallu maka hadapkanlah oleh kalian, wujuhakum akan wajahnya kalian, syatrahu ke arahnya Masjidil Haram. Ai artinya fi ayyi mawdi'in kuntum ya ummata Muhammadin minhu barrun au bahrun masyriqun au maghribun fasrifu wujuhakum tilqa al masjidil harami alladhi huwa bima'nal Ka'bah. Ai artinya fi ayyi mawdi'in kuntum, di mana saja kalian berada ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu daripadanya, maudhi'in barrun au bahrun baik di darat ataupun di laut, masyriqun au maghribun baik di arah timur dan juga arah barat, asrifu maka hadapkanlah oleh kalian, wujuhakum akan wajah kalian, tilqa al masjidil harami ke arahnya Masjidil Haram, alladzi yang huwa adapun Masjidil Haram dengan makna Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya alladzina orang-orang utul kitaba yang mereka diberikan alkitab akan alkitab, hum mereka itu adalah ahbarul Yahudi, para rahibnya atau pendeta atau ulamanya orang-orang Yahudi, wa ulama Nasara dan juga para ulamanya orang-orang Nasrani, la ya'lamuna annahu ay at-tawaliya ilal ka'bati. La ya'lamuna artinya sungguh benar-benar mereka mengetahui, annahu bahwasanya at-tawali pengalihan atau menghadapnya kiblat, ay tawalli ilal ka'bati menghadapnya kepada Ka'bah, al-haqqu itu adalah sesuatu yang hak, mir rabbihim dari Tuhan mereka, limu'ayanatihim lima huwa masturun fi kutubihim, limu'ayanatihim karena melihatnya mereka, lima huwa masturun kepada sesuatu yang huwa adanya sesuatu itu, masturun itu ditulis atau tertulis, fi kutubihim di dalam kitab-kitabnya mereka, min annahu bahwasanya sesungguhnya Nabi, min annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli ilal kiblataini, Nabi itu salat ilal kiblataini kepada ke arah dua kiblat, walakin dan tetapinya yaktumunahu mereka menyembunyikannya. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, terutama para ulama-ulamanya kalangan mereka itu sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya nanti Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang sholatnya itu mengarah kepada dua kiblat, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa lagi, Baitul Maqdis dan juga Baitul Maqdis dan juga Masjidil Haram. Tetapi mereka ini menyembunyikan informasi ini. Wa mallahu bighafilin amma ya'maluna, wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin itu zat yang lalai, amma ya'maluna dari apa-apa ya'maluna yang mereka kerjakan. Qara'ahu Ibnu Amirin telah membacahu terhadapnya lafaz ya'maluna Ibnu Amirin, Imam Ibnu Amir, wa Hamzatu dan Imam Hamzah, wal Kisai dan Imam Kisai, bitta'i dengan huruf ta. Jadi menurut qiraatnya Ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai membacanya amma ta'malun. Imma khitabun lil muslimina, ada kalanya khitabun itu menjadi khitab, itu khitab lil muslimina bagi orang-orang muslimin. Ai artinya wa mallahu bisahin amma ta'maluna ayyuhal muslimuna min imtithali amril kiblati. Wa mallahu ini artinya ya, wa mallahu dan tidaklah Allah bisahin itu zat yang lalai, amma ta'maluna dari apa-apa yang
mereka atau dari apa-apa yang kalian kerjakan, ayyuhal muslimuna, wahai orang-orang muslimin, min imtisali amril kiblati, dari menaatinya perintah untuk menghadap kiblat. Wa imma khitabun li ahlil kitabi, dan ada kalanya itu khitab untuk ahlil kitab. Ai wa mallahu bighafilin amma taktumuna ya ahlal kitabi khabarur rasuli wa khabarul kiblati. Ai artinya wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin itu zat yang lalai, amma taktumuna, dari apa-apa taktumuna yang kalian sembunyikan. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Khabarur rasuli, terkait tentang beritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khabarul kiblati, dan tentang beritanya kiblat, pemindahan kiblat. Wa qara'a al-bakun, dan membaca al-bakuna ulama-ulama yang lain, bil ya'i, dengan huruf ya, ala annahu raji'un lihaula'i, bahwasanya annahu lafad menjadi lafaz ya'maluna ya kalau dengan al-ya'i. Raji'un itu kembali, lihaula'i, kepada mereka semua itu. Mungkin sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika memang ada kesalahan harap nanti diberitahu supaya kita ini memang bertambah wawasan kita, dan ketika nanti ada kesalahan-kesalahan kecil itu bisa langsung segera dianulir. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang memang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.